Selamat berjumpa. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang perjalanan industri 10 sampai society 50. Sebagai salah satu pondasi pembahasan manajemen keamanan informasi. Ruang lingkup manajemen keamanan informasi sangat luas yang secara visual dapat dilihat dari gambar berikut ini. Slide saat ini menunjukkan berbagai konteks yang perlu dipahami untuk mendapatkan gambaran utuh tentang manajemen keamanan informasi. Setiap elemen yang ada mempresentasikan komitmen global terhadap keamanan informasi yang kuat dan tangguh, yang menjadi aspek kritis di era digital saat ini. Semua informasi dalam slide sesungguhnya dapat diakses secara online, sehingga kita semua dapat mempelajari dan memanfaatkannya. Mengingat luasnya topik manajemen keamanan informasi, dalam pertemuan ini kita akan fokus hanya pada perjalanan industri 10 hingga society 50. Sebelum membahas tentang era industri, penting untuk memahami perbedaan penggunaan istilah teknologi dan industri. Dalam komunikasi sehari-hari, seringkali kita mendengar istilah seperti teknologi 4.0, padahal istilah yang lebih tepat adalah menggunakan angka diikuti huruf G seperti 4G atau 4G. Meskipun istilah teknologi dapat digunakan tanpa G, misalnya dalam konteks teknologi kepolisian atau teknologi cyber, tetapi konsepsinya menjadi berbeda. Perspektif teknologi yang dilabeli 1G hingga 5G berfokus pada kecepatan transmisi data. Sementara perspektif industri dengan label 10 hingga 50 menandakan proses modernisasi dalam industri. Pemahaman ini sejalan dengan konsep bahwa revolusi industri mencerminkan perubahan cara manusia mengolah sumber daya dan memproduksi barang. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat lebih baik mengeksplorasi bagaimana teknologi dan industri saling berinteraksi dalam konteks modern. Perlu diingat bahwa perspektif industri dengan label 10 hingga 50 merujuk pada modernisasi. Namun, proses ini tidak selalu berlangsung secara berurutan. Seringkali awal suatu era industri terjadi di tengah era sebelumnya. Meskipun akhir dari satu era industri sering dikaitkan dengan tahun tertentu, produk dari industri 10 masih banyak digunakan di era society 50 sekarang. Sebagai contoh, meskipun kita berada di era society 50, era industri 4.0 belum sepenuhnya berakhir. Dalam prakteknya, perkembangan society 50 seringkali dipengaruhi oleh kemajuan yang terjadi pada era industri 4.0. Sebelum pengakuan tentang era industri, sebenarnya sudah ada banyak penemuan dan inovasi terkait teknologi, terkait produk-produk inovasi, mencakup alat sederhana seperti tombak, pisau, dan panah, serta barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Bahkan kita dapat melihat perkembangan yang lebih modern, seperti oil refill pada zaman Alexandria, yang dalam era industri 4.0 ini memiliki fungsi mirip dengan humidifier, yaitu sebagai pembuat asap air. Ini menunjukkan bahwa produk inovasi dari pra-industri 10 masih ada, masih relevan dan banyak digunakan oleh manusia hingga saat ini. Pada abad ke-16, masyarakat di Turki telah terbiasa merebus bubuk kopi dengan air dan gula menggunakan panci kecil yang disebut cezve. Sementara itu di tempat lain orang-orang menggunakan alat yang disebut perkolator kopi untuk mengekstraksi serbuk kopi dengan cara mengalirkan cairan melalui serbuk yang telah dibasahi sebelumnya. Pada awal abad ke-19, Sir Benjamin Thompson yang dikenal sebagai Count Rumford mengembangkan konsep awal perkolator kopi untuk keperluan militer dan perkemahan. Inovasi-inovasi ini menunjukkan bagaimana cara penyajian kopi telah berevolusi seiring waktu. Pada tahun 1819, seorang tukang kaleng asal Paris
Joseph Henry Marie Laurent menemukan metode penyeduhan kopi yang memanfaatkan prinsip sirkulasi air mendidih melalui tabung. Metode ini memungkinkan penyeduhan berulang hingga mencapai kekuatan kopi yang diinginkan, yang dikenal pada era 10 dan selanjutnya. Pada tahun 1933, Alfonso Bialetti memperkenalkan moka pot, alat yang menggunakan tekanan uap untuk mendorong air panas melalui kopi bubuk, menandai kemajuan penting di era 20. Padahal ini belum masuk era 10. Seiring berjalannya waktu, desain perkulator terus berevolusi, menghasilkan alat-alat penyeduh kopi canggih yang kita kenal saat ini. Inovasi-inovasi ini mencakup perkembangan dari era 30 hingga era 40, bahkan Society 50, yang mencerminkan kemajuan teknologi dan perubahan dalam cara kita menikmati kopi. Transformasi ini menunjukkan bagaimana teknologi telah mengubah ritual penyeduhan kopi, menjadikannya pengalaman yang semakin kaya dan beragam. Dari pengembangan perkulator kopi, pada tahun 1698, Thomas Savery menemukan dan mematenkan mesin uap untuk memompa air. Inovasi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Thomas Newcomb menjadi mesin pemadam kebakaran pada tahun 1712. Perkembangan ini tidak hanya merevolusi industri kopi, tetapi juga menjadi langkah awal dalam kemajuan teknologi mesin uap yang akan mengubah banyak aspek kehidupan dan industri di masa depan. Revolusi industri telah menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah peradaban manusia, membawa perubahan besar dalam cara kita bekerja dan hidup. Setiap era revolusi industri menandai kemajuan teknologi yang signifikan, yang tidak hanya mengubah wajah industri tetapi juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Sebelum kita menggali lebih dalam tentang era industri 10, mari kita tinjau perjalanan panjang ini dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan besar tersebut. Para pemerhati industri dan perkembangannya sepakat bahwa era industri 10 dimulai antara tahun 1750 hingga 1850 yang dikenal sebagai abad ke-18. Tonggak penting dalam era ini adalah penjualan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769. Mesin uap ini sebenarnya merupakan pengembangan dari mesin pemadam kebakaran yang diciptakan oleh Thomas Newcomb. Namun perlu dicatat bahwa penemuan Newcomb tidak dianggap bagian dari era industri 10, melainkan sebagai fondasi awal yang mendukung kemajuan yang dicapai oleh Watt dan peralihan ke industri yang lebih modern. Pada waktu yang berdekatan, tahun 1764, James Hargreaves menemukan mesin pemintal wool bernama spinning jenny yang mampu memutar banyak spindle sekaligus dan dapat dioperasikan oleh pekerja yang tidak terampil. Temuan ini mengubah cara kerja tenun yang sebelumnya dilakukan di rumah menjadi industri manufaktur benang dan wol. Mesin uap praktis dari James Watt dan mesin pemintal wool dari Hargreaves berkontribusi pada pembangunan pabrik konveksi pakaian. Akibatnya terjadi urbanisasi yang signifikan. Banyak orang dari desa berpindah ke kota untuk bekerja di industri manufaktur dan konveksi, mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat pada masa itu. Mesin uap praktis yang dikembangkan oleh James Watt telah digunakan sebagai mesin kapal, menggantikan tenaga angin dan manusia, sehingga pelayaran menjadi jauh lebih efisien. Selanjutnya mesin uap diterapkan pada lokomotif, dan keberhasilannya membawa perubahan besar dalam transportasi. Dengan demikian baik transportasi orang maupun barang menjadi lebih mudah dan cepat, membuka peluang baru bagi perdagangan dan mobilitas masyarakat di era industri. Euforia keberhasilan lokomotif pertama mendorong peningkatan jumlah pembangunan lokomotif, bahkan memicu perlombaan lintasan kereta api. Pada masa itu, desain lokomotif yang umum adalah dengan cerobong asap di bagian depan dan kotak api terpisah di bagian belakang, menjadi model ikonik dari lokomotif uap.
Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transportasi, tetapi juga menciptakan semangat kompetisi yang merangsang inovasi lebih lanjut dalam teknologi perkereta-apian. Dalam konteks komunikasi, Sir William Fothergill Cooke dan Charles Wheatstone di Inggris mengembangkan sistem telegraf awal yang mengirimkan informasi menggunakan sinyal listrik untuk meluruskan jarum kompas pada kotak berisi huruf-huruf alfabet. Hampir bersamaan, Samuel Morse, Leonard Gale, dan Alfred Vail di Amerika juga menciptakan sistem telegram, tetapi dengan menggunakan kode Morse yang dirancang oleh Samuel Morse. Karena kepraktisannya, kode Morse segera diadopsi secara luas dan menjadi standar untuk pengiriman telegraf ke seluruh dunia, merevolusi cara komunikasi pada masa itu. Di Prancis pada tahun 1826, Joseph Nietzsche menciptakan foto permanen pertama menggunakan kamera obscura. Penemuan ini menandai langkah awal dalam sejarah fotografi, membuka jalan bagi perkembangan teknik dan teknologi yang semakin canggih dalam menangkap gambar. Foto yang dihasilkan oleh Nietzsche, meskipun sederhana, merupakan tonggak penting yang mengubah cara kita mendokumentasikan dan mengabadikan momen-momen dalam kehidupan. Pada tahun 1829, William Byrd mematenkan mesin tik pertama yang ia sebut sebagai tukang ketik. Ia dianggap sebagai bapak mesin tik karena merupakan pelopor ide tersebut. Kemudian pada tahun 1868, Christopher Lathan Soul mematenkan mesin tik yang lebih baik dari karya Byrd. Pada tahun 1872, Soul menciptakan model keyboard QWERTY yang hingga kini masih digunakan di berbagai perangkat termasuk gadget, handphone, komputer. Inovasi-inovasi ini tidak hanya mempermudah proses pengetikan, tetapi juga memiliki dampak besar pada cara kita berkomunikasi dan bekerja. Listrik sudah dikenal sebelum Masehi. Meskipun saat itu hanya berupa listrik statis dan digunakan untuk keperluan yang lebih bersifat hiburan. Namun antara tahun 1821 hingga 1831, Michael Faraday menemukan disk Faraday yang dapat menghasilkan listrik melalui induksi elektromagnetik berkat gerakan putarnya. Penemuan ini dapat dianggap sebagai generator listrik pertama karena mampu menyediakan tenaga untuk industri. Faraday disk membuka jalan bagi perkembangan teknologi listrik yang kita nikmati saat ini dan menjadi fondasi penting dalam kemajuan industri dan kehidupan sehari-hari. Tentu perkembangan era industri 1.0 membawa banyak dampak baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, penerapan mesin uap di kapal mempermudah pelayaran, memungkinkan bangsa Eropa mengirim kapal perang ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang jauh lebih singkat. Hal ini mendorong negara-negara imperialis Eropa untuk menjajah kerajaan-kerajaan di Afrika dan Asia. Contoh lainnya adalah penerapan mesin uap di industri manufaktur dan konveksi yang menyebabkan urbanisasi masif serta polusi akibat asap dan limbah pabrik. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi juga membawa tantangan sosial dan lingkungan yang perlu kita hadapi. Produk industri 1.0 masih banyak dan eksis di masyarakat hingga saat ini. Beberapa inovasi dan produk dari era ini, meskipun tidak dibahas dalam presentasi ini, termasuk mesin jahit, lampu gas, dan lainnya. Eksistensi industri 1.0 tidak hanya tetap ada, tetapi bahkan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya pemanfaatan batu bara. Hal ini menunjukkan bahwa fondasi yang dibangun pada era tersebut masih relevan dan berkontribusi pada berbagai aspek kehidupan kita sampai saat ini. Setelah era industri pertama yang membawa perubahan besar melalui pengenalan mesin uap dan mekanisme produksi, dunia industri terus mengalami transformasi yang signifikan. Perkembangan teknologi dan inovasi baru terus mendorong batas kemampuan manusia dalam memproduksi barang dan jasa. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada sektor industri, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Sebelum kita menggali lebih dalam tentang era industri 2.0, mari kita telusuri bagaimana kemajuan teknologi dan inovasi ini membuka jalan bagi revolusi industri berikutnya. Cikal bakal era industri 2.0 sudah ada sejak tahun 1802. Namun momentum sebenarnya ditandai oleh penemuan listrik oleh Nikola Tesla. Penemuan ini membuka pintu bagi inovasi dan teknologi baru yang mengubah cara produksi dan mempercepat perkembangan industri. Dengan adanya listrik, mesin-mesin menjadi lebih efisien dan otomatis, mengubah dinamika kerja dan meningkatkan kapasitas produk secara signifikan. Era ini menandai transisi penting menuju industri modern yang kita kenal saat ini. Revolusi Industri 2.0 dimulai pada akhir abad ke-19, ditandai oleh penemuan listrik yang revolusioner oleh Nikola Tesla, seorang penemu dan insinyur listrik asal Serbia, Amerika. Tesla dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan sistem listrik arus bolak-balik AC modern. Lahir pada 10 Juli 1856 di Smiljan, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Austria, sekarang adalah Kroasia. Tesla menunjukkan bakat luar biasa dalam teknik dan fisika sejak dini. Setelah menempuh pendidikan di Universitas Teknik Graz dan Universitas Praha, ia bekerja di berbagai perusahaan listrik di Eropa sebelum akhirnya pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1884. Setibanya di Amerika, Tesla bekerja di Edison Machine Works sebelum mendirikan laboratoriumnya sendiri. Di laboratoriumnya ia mengembangkan berbagai perangkat listrik dan mekanik, termasuk motor, induksi AC, dan sistem polifase yang menjadi dasar sistem distribusi listrik modern. Selain itu, penemuannya seperti kumparan Tesla yang digunakan dalam teknologi radio serta eksperimen awal dengan sinar X dan kontrol radio menunjukkan jangkauan inovatifnya. Meskipun banyak ide-idenya tidak diakui sepenuhnya selama hidup, warisan Tesla terus memengaruhi teknologi modern dan mendasari banyak inovasi yang kita nikmati hingga saat ini. Selain Nikola Tesla, ada juga Thomas Alva Edison, seorang penemu dan pengusaha Amerika yang lahir pada 11 Februari 1847 di Milan dan meninggal pada 18 Oktober 1931 di West Orange, New Jersey. Edison dikenal sebagai salah satu penemu paling produktif dalam sejarah, dengan 1093 paten di Amerika Serikat atas namanya. Beberapa penemuan terkenalnya meliputi fonograf, kamera film, lampu pijar listrik. Ia juga mendirikan laboratorium penelitian industri pertama di dunia yang mengadopsi pendekatan ilmiah dan kolaboratif dalam proses penemuan. Selain inovasi-inovasinya, Edison memainkan peran penting dalam pengembangan sistem distribusi listrik yang memungkinkan penggunaan listrik secara luas di rumah dan industri. Ia merupakan pelopor dalam menciptakan infrastruktur listrik modern yang kita nikmati saat ini. Karena banyak penemuannya yang dikembangkan di laboratoriumnya di Menlo Park, New Jersey, Edison sering dijuluki penyihir dari Menlo Park. Karya-karyanya memberikan dampak besar pada kehidupan modern dan terus memengaruhi teknologi hingga saat ini. Sejarah mobil dimulai pada akhir abad ke-18 ketika Nicholas Joseph Chucknut menciptakan kendaraan bertenaga uap pertama pada tahun 1769 yang dirancang untuk mengangkut peralatan militer. Namun titik balik yang signifikan terjadi pada akhir abad ke-19 ketika Karl Benz dari Jerman menciptakan mobil pertama yang menggunakan mesin pembakaran pada tahun 1885. Mobil 3 roda ini menggunakan bensin dan menandai awal era mobil modern, membuka jalan bagi berbagai inovasi dalam teknologi otomotif. Memasuki awal abad ke-20, produksi massal mobil dimulai berkat Henry Ford yang memperkenalkan lini produksi di pabriknya pada tahun 1908. Henry Ford mendapatkan inspirasi untuk lini produksi mobilnya dari kunjungannya ke rumah jagal di Chicago pada awal abad ke-20. Di sana ia mengamati bagaimana babi digantung di ban berjalan dan diproses dengan efisien oleh pekerja
yang masing-masing melakukan satu tugas tertentu. Metode ini dikenal sebagai disassemble line, memungkinkan pemrosesan hewan dengan cepat dan efisien. Pada tahun 1913, Henry Ford memperkenalkan sistem lini perakitan dengan menggunakan ban berjalan di pabrik mobilnya di Highland Park, Michigan. Inovasi ini memungkinkan setiap pekerja untuk fokus pada satu tugas spesifik dalam perakitan mobil, menghilangkan kebutuhan untuk berpindah tempat atau mengerjakan berbagai tugas. Dengan cara ini, efisiensi dan kecepatan produksi meningkat secara signifikan, karena setiap pekerja menjadi sangat terampil dalam tugas yang mereka lakukan secara berulang. Spesialisasi keterampilan ini juga mengurangi waktu pelatihan bagi pekerja baru yang hanya perlu mempelajari satu tugas. Selain itu, sistem ini menekan biaya produksi, memungkinkan Ford untuk menurunkan harga jual mobil sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Model T yang dihasilkan melalui metode ini menjadi sangat populer dan merevolusi industri otomotif. Lini perakitan Ford kemudian diadopsi oleh berbagai industri lainnya, mengubah cara produksi massal dilakukan di seluruh dunia dan meninggalkan dampak yang mendalam pada sistem manufaktur modern. Alexander Graham Bell adalah seorang penemu dan ilmuwan yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang komunikasi, terutama penemuan telegraf harmonik. Pada pertengahan tahun 1870-an, Bell mengembangkan telegraf harmonik untuk mengirimkan beberapa pesan secara bersamaan melalui satu kabel. Prinsip dasar dari inovasi ini adalah pengiriman sinyal dengan frekuensi berbeda secara simultan, tanpa saling mengganggu, yang meningkatkan efisiensi sistem telegraf yang sebelumnya hanya mampu mengirim satu pesan pada satu waktu. Penemuan telegraf harmonik mencerminkan pemahaman Bell tentang sifat suara dan musik. Meskipun tidak sepopuler penemuan teleponnya, inovasi ini tetap berperan penting dalam evolusi teknologi komunikasi. Bell terus mengembangkan ide-ide tersebut dan akhirnya menciptakan telepon yang merevolusi cara manusia berkomunikasi dan membuka jalan bagi perkembangan teknologi komunikasi modern yang saat ini kita nikmati. Abbas Ibnu Firnas, seorang ilmuwan dan penemu dari Andalusia, diakui sebagai pionir dalam usaha manusia untuk terbang. Pada abad ke-9, sekitar tahun 875 Masehi, ia menciptakan alat terbang sederhana dari kayu dan sutra. Dalam percobaan penerbangannya, Ibnu Firnas berhasil melayang di udara selama beberapa menit sebelum mendarat dengan keras. Meskipun tidak sepenuhnya berhasil, upayanya mencerminkan pemahaman awal tentang aerodinamika dan memberikan inspirasi bagi penemuan-penemuan selanjutnya. Eksperimen Ibnu Firnas menjadi landasan bagi banyak ilmuwan di masa depan, termasuk Leonardo da Vinci yang terkenal dengan desain mesin terbangnya, walaupun ia tidak mencapai penerbangan yang sempurna. Kontribusinya dianggap sebagai langkah penting dalam teknologi penerbangan. Nama Ibnu Firnas diabadikan melalui berbagai penghormatan, termasuk sebuah kawah di bulan dan bandara di Baghdad, menandakan pengaruhnya yang abadi dalam dunia sains dan teknologi. Foto yang terlihat dalam slide menggambarkan berbagai aspek kehidupan dan teknologi pada era revolusi industri 2.0 yang berlangsung dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada masa itu, sejumlah inovasi penting muncul, termasuk penggunaan listrik, pengembangan jalur produksi perakitan, peningkatan efisiensi dalam manufaktur. Kolase gambar ini mencerminkan perubahan signifikan dalam teknologi dan masyarakat, seperti baju selam dari tahun 1907 yang menunjukkan kemajuan dalam teknologi penyelaman. Seragam pelindung radiasi dari tahun 1918 yang menggambarkan perkembangan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, ada juga foto tahanan yang diangkut dengan kereta pada tahun 1921. Juga ada foto tahun 1937 di Toronto, memperlihatkan gambar dua wanita yang mengenakan celana pendek di depan umum, menyebabkan kecelakaan. Semua mencerminkan perubahan sosial dan budaya yang terjadi selama era ini. Revolusi industri 2.0 tidak hanya membawa kemajuan teknologi, tetapi juga memengaruhi norma sosial dan peran gender di masyarakat.
Dengan demikian, kolase ini memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi dan dinamika yang mengubah wajah dunia pada masa itu. Pengalaman Perang Dunia I mendorong tindakan antisipasi untuk menghadapi kemungkinan perang selanjutnya. Sebelum Perang Dunia Kedua, terjadi percepatan produksi peralatan tempur seperti tank, pesawat, dan persenjataan lainnya dengan memanfaatkan sistem lini produksi dan ban berjalan. Metode ini memungkinkan pabrik-pabrik memproduksi alat-alat perang secara massal dan efisien, sehingga negara-negara dapat memperkuat militernya dalam menghadapi konflik yang akan datang. Inovasi dan produksi ini tidak hanya meningkatkan kecepatan pembuatan, tetapi juga menurunkan biaya, memberikan keuntungan strategis di medan perang. Revolusi Industri 2.0 atau revolusi teknologi menekankan pada produksi massal dan teknologi mekanik yang mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, sekaligus merombak pola ekonomi dan sosial. Era ini memperkenalkan spesialisasi pekerjaan di mana setiap pekerja fokus pada satu tugas, serta konsep Fordisme dan Taylorisme untuk mencapai standarisasi dan efisiensi dalam produksi. Penggunaan energi listrik juga menjadi salah satu pencapaian utama. Selain itu terdapat perkembangan signifikan dalam industri baja, otomotif, dan kimia, serta kemajuan dalam hukum dan etika terkait antitrust, regulasi industri, dan keselamatan kerja. Produk dari era industri 2.0 masih eksis dan berpengaruh hingga saat ini, menunjukkan dampak jangka panjang dari inovasi-inovasi tersebut. Setelah melalui dua revolusi industri yang membawa perubahan besar dalam cara produksi dan kehidupan manusia, dunia kini berada di ambang transformasi besar berikutnya. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan inovasi yang terus bermunculan membuka jalan bagi era baru dalam industri. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi sektor manufaktur, tetapi juga berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk komunikasi, transportasi, dan cara kita bekerja sehari-hari. Pada tahun 1889, Musa Dede, seorang ahli mekanik jam, menciptakan alat berbentuk semazen, penari supi, bernama Alamet atas perintah Sultan Abdul Hamid II dari Kekaisaran Ottoman. Alamet yang terbuat dari emas dan perak memiliki kemampuan untuk berputar, bergerak maju mundur, mengangkat tangan, mengumandangkan azan. Sebagai penghargaan, Sultan Abdul Hamid II mengirim Alamet ini sebagai hadiah kepada Kaisar Jepang Meiji. Kemudian pada tahun 1921, penulis Ceko Karel Čapek memperkenalkan istilah robot melalui sandiwara Rosum Universal Robot yang berarti pekerja atau kerja paksa. Istilah ini dengan cepat menjadi populer. Pada tahun 1928, Jepang mengembangkan robot modern bernama Gatu Tensoku yang mampu membuka dan menutup mata serta tersenyum. Selanjutnya, pada tahun 1954, George Depol menciptakan robot industri pertama bernama Unimed yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan benda berat di pabrik General Motor. Seiring waktu, robotika terus berkembang dan diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari penyedot debu, asisten rumah tangga, hingga industri dan eksplorasi luar angkasa. Perkembangan ini menunjukkan kemampuan luar biasa dalam teknologi otomatisasi yang mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi dengan mesin. Upaya pengungkapan sandi memiliki peran krusial dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Di Perang Dunia Pertama, metode kriptografi seperti kode dan sandi menjadi alat penting dalam komunikasi militer. Contoh paling terkenal adalah mesin Enigma oleh Jerman dan pembicara kode Navajo oleh Amerika Serikat. Selama Perang Dunia Kedua, Jerman menggunakan mesin Enigma untuk mengenkripsi komunikasi militer mereka yang dianggap hampir mustahil untuk dipecahkan. Namun upaya kriptografer sekutu termasuk Alan Turing berhasil memecahkan kode Enigma, memberikan keuntungan strategis yang signifikan bagi sekutu dan menunjukkan betapa pentingnya kriptografi dalam komunikasi yang aman. Melangkah ke tahun 1980-an, David Chaum
terinspirasi oleh perkembangan kriptografi dan mengusulkan konsep uang elektronik, e-money, serta mata uang cryptocurrency. Ide ini membuka jalan bagi industri baru yang memanfaatkan teknologi enkripsi untuk menciptakan sistem pembayaran digital yang aman dan tersentralisasi yang kini kita kenal sebagai cryptocurrency. Dell Lackner DH4 atau yang dikenal sebagai HZ1 Aerocycle adalah salah satu inovasi menarik dari tahun 1950-an. Ini adalah platform terbang satu orang yang dikembangkan oleh The Lackner Helicopter. Dalam hal desain dan pengoperasian, DH4 adalah helikopter pribadi yang memungkinkan pilot berdiri di atas platform dilengkapi dengan dua baling-baling berputar berlawanan arah. Pilot mengendalikan arah dengan cara miring ke kanan dan ke kiri sesuai dengan yang diinginkan. Pertama kali terbang pada Januari 1955. DH4 diuji oleh Angkatan Darat Amerika Serikat sebagai bagian dari penelitian tentang perangkat individu. Meskipun stabil dan mudah dioperasikan, konsep ini akhirnya dianggap tidak praktis untuk taktik militer pada masa itu. Pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik 1, satelit buatan pertama yang berhasil diorbitkan yang mengguncang dunia. Tujuan utama peluncuran ini adalah untuk menandai keberhasilan teknologi Uni Soviet, sekaligus menunjukkan kemampuan mereka dalam teknologi roket dan antariksa di tengah perlombaan dengan Amerika Serikat selama Perang Dingin. Selain berfungsi sebagai simbol kebangkitan teknologi, Sputnik 1 dirancang untuk mengidentifikasi kepadatan lapisan atmosfer dengan mengukur perubahan orbitnya, mengirimkan data tentang distribusi sinyal radio di ionosfer, serta mendeteksi meteorit. Peluncuran Sputnik 1 memicu apa yang dikenal sebagai perlombaan antariksa antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, di mana kedua negara bersaing untuk mendaratkan astronot di bulan dan mendominasi eksplorasi ruang angkasa. Meskipun hanya beroperasi selama 22 hari, satelit ini berhasil mengumpulkan data ilmiah penting tentang konsentrasi elektron di ionosfer bumi, membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang antariksa. Lebih dari sekedar satelit, Sputnik 1 menjadi simbol perubahan besar dalam sejarah eksplorasi antariksa. Saat bip-bip pertamanya terdengar, dunia terkejut dan memasuki era baru dalam pengetahuan tentang luar angkasa. Meskipun tampaknya tidak ada hubungan langsung antara peluncuran Sputnik 1 dan internet, respon terhadap peluncuran ini memicu perkembangan teknologi yang akhirnya mengarah pada kehadiran internet, menandai perubahan yang mendalam dalam cara manusia berkomunikasi dan berbagi informasi. Muncul percabangan dalam sejarah industri dan kemudian melahirkan topik baru, yaitu sejarah internet dan dunia maya. Pada 7 Februari 1958, Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower mendirikan ARPA sebagai respon terhadap peluncuran Sputnik 1 oleh Uni Soviet. Tujuan ARPA adalah melakukan riset dan pengembangan teknologi yang dapat memperluas batas ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks militer. ARPA memiliki dua suborganisasi penting, yaitu Advanced Research Project Agency for Health (ARPA-H) yang mendukung penelitian biomedis dan kesehatan, serta Advanced Research Project Agency Network yang berperan dalam komunikasi sebagai jaringan paket switching digital pertama yang didanai oleh DARPA. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat berkolaborasi dengan ARPA untuk membentuk Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) yang mendukung operasional Military Operation Network (MILNET), cikal bakal internet modern. Sebelumnya telah ada sistem komunikasi digital seperti telegraf pada abad ke-19 yang menggunakan pengiriman data melalui media elektromagnetik. Kontribusi para ilmuwan seperti Claude Shannon dan J.R. Licklider dengan teori transmisi data dan konsep man-computer symbiosis sangat penting dalam pengembangan ini. Pada tahun 1969, proyek ARPANET diluncurkan, menghubungkan 4 situs pertama: Stanford Research Institute,
University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. ARPANET secara resmi diperkenalkan pada bulan Oktober 1972 dan dengan cepat menarik perhatian banyak universitas. Seiring pertumbuhannya, ARPANET dipecah menjadi dua jaringan, MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET yang lebih kecil untuk non-militer, seperti universitas dan lain sebagainya. Kombinasi kedua jaringan ini dikenal sebagai DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Pada 1 Januari 1983, protokol TCP/IP diimplementasikan, memungkinkan penghubungan berbagai jaringan dan membentuk internet modern yang kita kenal sekarang. Slide saat ini menyoroti berbagai inovasi yang muncul selama era Industri 4.0, di mana fokus utama adalah pada otomatisasi dan digitalisasi. Periode ini ditandai oleh kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu inovasi kunci adalah pengembangan sistem produksi otomatis yang mengintegrasikan robot dan mesin cerdas, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemunculan komputer pribadi dan perangkat lunak canggih juga memungkinkan pengolahan data secara cepat dan akurat. Selain itu, teknologi internet dan komunikasi digital mulai mengubah cara perusahaan beroperasi, memungkinkan kolaborasi dan konektivitas yang lebih baik antar tim dan organisasi. Slide saat ini juga menunjukkan berbagai inovasi yang muncul di era Industri 4.0. Pada periode ini, fokus utamanya adalah pada otomatisasi dan digitalisasi ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju. Salah satu inovasi kunci adalah pengembangan sistem produksi otomatis yang mengintegrasikan robot dan mesin cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu, munculnya komputer pribadi dan perangkat lunak canggih memungkinkan pengolahan data secara lebih cepat dan akurat. Teknologi seperti internet dan komunikasi digital juga mulai mengubah cara perusahaan beroperasi, memungkinkan kolaborasi dan konektivitas yang lebih baik. Mulai tahun 1970-an, kita memasuki era otomatisasi parsial dengan penggunaan kontrol dan komputer yang dapat diprogram. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk mengotomatiskan seluruh proses produksi, mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Salah satu contoh paling dikenal dari inovasi ini adalah robot yang dapat menjalankan urusan tugas terprogram tanpa campur tangan manusia. Pada tahun 1970, perakitan mobil Ford di pabrik Stuttgart menjadi contoh nyata kemajuan teknologi manufaktur pada masa itu. Dengan perkembangan bahan semikonduktor dan otomatisasi industri, teknologi digital dan internet mulai mengubah lanskap industri secara signifikan. Muncul barang elektronik seperti transistor dan integrated chip IC, membuat komputer menjadi lebih kecil dan efisien. Selain itu, pengenalan mesin yang dapat beroperasi tanpa operator manusia mengotomatisasi banyak proses industri yang secara drastis meningkatkan produktivitas. Transformasi ini menandai langkah penting untuk menuju industri modern yang kita kenal saat ini. Revolusi Industri 4.0 yang dikenal sebagai revolusi digital menandai era di mana mesin mulai dapat bergerak dan berpikir secara otomatis berkat kemajuan dalam komputer dan robotika. Fokus utama revolusi ini adalah mencapai produksi massal yang lebih efisien dan otomatis. Dengan teknologi seperti mikroprosesor, semikonduktor, dan perangkat lunak komputer, berbagai proses produksi diotomatisasi, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia untuk banyak tugas rutin. Selain itu, perkembangan robotika memberikan kemampuan bagi mesin untuk melakukan pekerjaan dengan presisi dan konsistensi tinggi, yang sangat penting dalam industri manufaktur. Revolusi ini juga membuka jalan bagi inovasi di berbagai bidang, termasuk elektronik, komunikasi, dan teknologi informasi, yang terus memengaruhi cara hidup dan bekerja hingga saat ini. Dampak dari Industri 4.0 mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti komputer dan internet, serta penerapan otomatisasi dan robotika dalam industri manufaktur.
Hal ini menyebabkan penurunan peran manusia dalam proses produksi karena mesin-mesin otomatis semakin dominan. Selain itu, globalisasi dan perdagangan bebas turut mempengaruhi ekonomi dan masyarakat, menciptakan konektivitas yang lebih luas di seluruh dunia. Perkembangan hukum dan etika terkait privasi, keamanan cyber, hak cipta digital juga menjadi perhatian penting di era ini. Produk-produk hasil dari industri 3.0 masih eksis hingga saat ini, menunjukkan betapa mendalamnya pengaruh revolusi ini terhadap kehidupan kita. Setelah melalui berbagai tahap revolusi industri yang telah mengubah cara hidup dan bekerja kita, dunia kini berada di ambang transformasi besar lainnya, yaitu memasuki era industri 4.0. Industri 4.0 pertama kali diperkenalkan pada Hannover Fair di Jerman pada April 2011, menggambarkan revolusi industri keempat yang mengintegrasikan teknologi canggih seperti sistem cyberfisik, internet of things, komputasi awan, dan kecerdasan buatan dalam proses produksi. Tujuan utamanya adalah menciptakan pabrik cerdas, di mana otomatisasi dan digitalisasi memungkinkan proses produksi berjalan efisien tanpa intervensi manusia sedikitpun. Perusahaan robot industri asal Jerman, KUKA, dikenal dengan inovasi dan teknologi canggih dalam bidang otomatisasi. Salah satu pencapaian luar biasa KUKA adalah pengembangan robot yang mampu membuat duplikat dirinya sendiri. Robot-robot ini dilengkapi dengan kemampuan pemrograman dan manipulasi material yang memungkinkan mereka merakit komponen dan menyusun robot baru secara mandiri. Industri 4.0 berfokus pada otomatisasi dan pemanfaatan teknologi canggih seperti big data, internet of things, dan kecerdasan buatan. Ada 9 teknologi utama yang mendukung transformasi ini, di mana sistem produksi dilengkapi dengan teknologi komputer yang terhubung melalui jaringan dan memiliki kembaran digital di internet. Integrasi ini memungkinkan komunikasi yang efektif antar fasilitas, menciptakan apa yang dikenal sebagai sistem produksi fisik cyber. Konsep ini melahirkan pabrik pintar di mana proses produksi berlangsung secara otomatis dan terintegrasi, meningkatkan efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan pasar. Pada era industri 4.0, perkembangan internet yang pesat dan berkecepatan tinggi memungkinkan teknologi komputer merambah semua sistem produksi dan pelayanan masyarakat, serta menciptakan interkoneksi antar mesin. Logistik diatur untuk bereaksi terhadap perubahan tak terduga dalam produksi, menarik individu ke dalam jaringan yang lebih cerdas dengan potensi kerja yang lebih efisien. Digitalisasi lingkungan manufaktur juga memungkinkan metode yang lebih fleksibel. Pada era industri 4.0 yang juga dikenal sebagai revolusi informasi, penyimpanan data dalam cloud system dan sistem akuisisi big data sejak tahun 2010 telah mengarah pada kemampuan machine learning, komputer kognitif yang menciptakan pabrik pintar dan kecerdasan buatan, AI. Era industri 4.0 juga dikenal sebagai era Internet of Things, IoT, atau pusat komputer, berfokus pada konsumsi massal dan penekanan biaya produksi. Dalam era ini, komputer dan internet menjadi entitas yang dominan, bahkan mampu mengatur manusia yang menciptakannya. Era industri 4.0 telah membawa berbagai inovasi dalam ekonomi, menciptakan dunia kerja, lapangan kerja, serta usaha dan profesi baru. Teknologi canggih seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, dan big data telah mengubah cara kita bekerja dan berbisnis, memungkinkan otomatisasi dan efisiensi yang lebih tinggi. Hal ini membuka peluang bagi profesi baru seperti analis data, pengembang perangkat lunak, dan spesialis keamanan cyber yang semakin dibutuhkan dalam ekonomi digital saat ini. Selain itu, industri 4.0 mendorong pertumbuhan usaha rintisan berbasis teknologi, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing ekonomi. Digitalisasi dan otomatisasi memungkinkan metode kerja yang lebih fleksibel,
sehingga individu dapat bekerja dari mana saja dan kapan saja. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memberikan kepada masyarakat kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru dan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Era Industri 4.0 telah memunculkan perkembangan signifikan terhadap gaya hidup baru. Teknologi canggih seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, dan Big Data telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Rumah pintar, kendaraan otonom, dan perangkat wearable adalah beberapa inovasi yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan efisiensi, tapi juga memungkinkan kita mengelola waktu dan sumber daya dengan lebih baik. Selain itu, digitalisasi dan konektivitas tinggi telah mengubah cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, pekerjaan jarak jauh, dan pembelajaran online menjadi lebih umum, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Gaya hidup baru ini juga mendorong masyarakat untuk terus beradaptasi dan mengembangkan keterampilan baru agar tetap relevan di era digital. Era Industri 4.0 telah memunculkan layanan ride sharing yang mengubah cara kita bepergian dan bertransportasi. Teknologi digital dan aplikasi mobile memungkinkan pengguna memesan kendaraan dengan mudah dan cepat, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Layanan ini tidak hanya menawarkan alternatif yang lebih fleksibel dibandingkan transportasi tradisional, tetapi juga membantu mengurangi kemacetan dan emisi karbon dengan memaksimalkan penggunaan kendaraan. Ride sharing menjadi bagian integral dari gaya hidup modern, mencerminkan bagaimana inovasi teknologi dapat mengubah kebiasaan sehari-hari. Era Industri 4.0 telah memunculkan sistem hybrid yang menggabungkan teknologi digital dan fisik untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas di berbagai sektor. Sistem ini memungkinkan integrasi antara mesin otomatis dan manusia, serta penggunaan big data dan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan proses produksi dan layanan. Era Industri 4.0 telah memunculkan konsep Smart City yang mengintegrasikan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup di perkotaan. Selain itu, rekayasa genetika terhadap tanaman, buah-buahan, dan daging telah menjadi umum, memungkinkan produksi pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Era Industri 4.0 telah memunculkan berbagai inovasi teknologi seperti drone, percetakan 3 dimensi, blockchain. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam berbagai sektor, tetapi juga membuka peluang baru dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Drone digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pengiriman barang hingga pemantauan lingkungan. Percetakan 3 dimensi memungkinkan produksi barang dengan desain kompleks secara cepat dan ekonomis. Sementara itu, blockchain menawarkan keamanan dan transparansi dalam transaksi digital. Era Industri 4.0 telah memunculkan kecerdasan buatan yang mengubah berbagai aspek kehidupan dan industri. AI memungkinkan mesin belajar dari data, membuat keputusan, melakukan tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Teknologi ini digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari kesehatan, transportasi, hingga layanan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan akurasi. Era Industri 4.0 telah menyebabkan hilangnya berbagai bidang pekerjaan manusia karena digantikan oleh kecerdasan buatan, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat pengangguran. Teknologi seperti robotika dan otomatisasi telah menggantikan banyak pekerjaan manual dan rutin, mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Meskipun teknologi ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dampaknya terhadap pasar tenaga kerja sangat signifikan, menuntut pekerja untuk beradaptasi dengan keterampilan baru yang relevan dengan era digital. Revolusi Industri 4.0 menandai era ketergantungan tinggi manusia terhadap komputer dan internet yang secara signifikan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah meningkatnya penyebaran informasi hoax atau palsu yang menyesatkan. Fokus revolusi Industri 4.0 tetap pada produksi massal, mirip dengan Industri 3.0. Namun dengan mempertimbangkan modal dan prioritas sehingga lebih memperhatikan aspek konsumsi.
Era ini ditandai oleh penggunaan teknologi digital canggih seperti AI, IoT, Big Data, integrasi antara sistem fisik dan digital dalam manufaktur, menciptakan lingkungan produksi yang lebih efisien dan responsif, memungkinkan personalisasi dan kustomisasi produk yang lebih kompleks. Otomatisasi dan AI memainkan peran penting dalam proses ini, memberikan dampak signifikan pada ekonomi dan masyarakat. Namun, kemajuan teknologi juga memunculkan kebutuhan untuk mengembangkan regulasi dan etika terkait robotika, algoritma, dan tanggung jawab AI. Regulasi yang tepat diperlukan untuk memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Revolusi Industri 4.0 menghadapi tantangan sosial dan ekonomi, termasuk kesenjangan dalam pemahaman teknologi yang sering disebut sebagai gagal paham teknologi. Selain itu, banyak pekerjaan manusia yang hilang karena digantikan oleh kecerdasan buatan, meningkatkan tingkat pengangguran. Sistem produksi dalam Industri 4.0 menggunakan teknologi komputer yang terhubung melalui jaringan dan memiliki kembaran digital di internet, menciptakan apa yang disebut sistem produksi fisik cyber. Ini memungkinkan komunikasi antara fasilitas dan menciptakan pabrik pintar, di mana sistem produksi, komponen, dan individu berkomunikasi melalui jaringan, menjadikan proses produksi hampir otonom. Era Industri 4.0 masih dalam proses penyempurnaan dan meninggalkan sebagian masyarakat dalam kondisi yang lebih primitif terkait dengan revolusi Industri 1.0 dan 2.0. Ketergantungan yang tinggi terhadap komputer dan internet dapat berdampak negatif, bahkan merusak fungsi otak dan motorik sebagian individu. Setelah melalui berbagai tahap revolusi industri yang telah mengubah cara kita bekerja dan hidup, kini kita berada di ambang transformasi besar lainnya, yaitu masuk ke dalam era Society 5.0. Industri 5.0 atau disebut juga Society 5.0 dicetuskan oleh Jepang melalui Perdana Menteri Shinzo Abe pada pertemuan tahunan World Economic Forum di Davos, Swiss pada 21 Januari 2019. Konsep ini yang dikenal sebagai Society 5.0 bertujuan menciptakan masyarakat berpusat pada manusia dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan Big Data. Society 5.0 berfokus pada integrasi ruang maya dan fisik untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya teknologi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menghadapi tantangan sosial. Dengan mengadopsi teknologi terkini, Jepang berupaya menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan efisien, di mana data dan teknologi digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Perbedaan utama antara industri sebelumnya dan era Industri 5.0 atau Society 5.0 terletak pada fokus serta penerapan teknologinya. Industri 1.0 hingga 4.0 berorientasi pada mekanisasi, elektrifikasi, otomatisasi, dan digitalisasi proses produksi. Contohnya, Industri 4.0 menekankan penggunaan teknologi digital, IoT, dan AI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memungkinkan otomatisasi yang lebih tinggi dan konektivitas antar mesin. Hal ini mengubah cara produksi dan operasi bisnis dilakukan. Industri 4.0 masih berlangsung sampai saat ini. Sementara itu, Industri 5.0 yang dicetuskan oleh Jepang melalui konsep Society 5.0 mengutamakan integrasi teknologi canggih dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia. Selain mengoptimalkan proses produksi, Industri 5.0 berupaya menyelesaikan masalah sosial melalui teknologi. Konsep ini menekankan kolaborasi antara manusia dan mesin, di mana teknologi seperti AI dan IoT digunakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Era Industri 4.0 telah mengangkat
konsep smart home ke tingkat yang lebih tinggi dengan mengintegrasikan teknologi canggih seperti IoT dan AI ke dalam rumah tangga. Dengan smart home, penghuni dapat mengontrol berbagai aspek rumah, termasuk pencahayaan, keamanan, suhu melalui perangkat yang terhubung. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi, tetapi juga memberikan tambahan keamanan serta kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangan teknologi, konsep smart home telah meluas menjadi smart city, di mana seluruh kota diintegrasikan dengan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Dalam era industri 5.0 atau society 5.0, konsep smart city bertransformasi menjadi super smart city. Super smart city menggabungkan teknologi canggih dengan pendekatan yang lebih manusiawi, memprioritaskan kesejahteraan dan kebutuhan manusia. Teknologi seperti big data, AI, dan IoT digunakan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang efisien, berkelanjutan, dan responsif serta menjawab kebutuhan warganya. Fokus Super Smart City tidak hanya pada efisiensi dan otomatisasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Big data merupakan penggabungan teknologi dan kecerdasan buatan yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dalam jumlah besar. Teknologi ini mencakup data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur dari berbagai sumber, memberikan wawasan mendalam dan prediksi akurat yang sangat berguna di berbagai sektor seperti bisnis, kesehatan, dan pemerintahan. Dengan kemampuan untuk mengolah data dalam skala besar, Big data memungkinkan mesin untuk belajar dan beradaptasi melalui proses machine learning, menciptakan sistem yang lebih cerdas dan efisien. Ini mendukung pengembangan pabrik pintar dan berbagai aplikasi AI yang dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi operasional. Integrasi antara big data dan AI juga memungkinkan kita mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan layanan pelanggan, dan mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis data yang komprehensif. Revolusi Industri 5.0 atau Society 5.0 merupakan titik kulminasi di mana manusia berupaya menyeimbangkan perkembangan industri yang kian mengurangi peran manusia dalam kehidupan sehari-hari. Fokus utama revolusi ini adalah integrasi teknologi canggih dengan sentuhan kemanusiaan untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi industri dan kesejahteraan masyarakat. Personalisasi juga menawarkan solusi yang lebih tepat sasaran dalam konteks ekonomi dan sosial. Dengan kemajuan teknologi, kustomisasi produk dan layanan menjadi semakin kompleks, meningkatkan kepuasan konsumen sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Society 5.0 ini juga mengedepankan kemajuan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara manusia dan mesin, terutama melalui kecerdasan buatan, memungkinkan penyelesaian masalah sosial dengan lebih efektif. Keberlanjutan dan kesejahteraan manusia menjadi prioritas dalam setiap inovasi yang dihasilkan. Namun, perkembangan teknologi seperti metaverse, bioteknologi, nanoteknologi menghadirkan tantangan baru dalam bidang hukum dan etika. Regulasi yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi-inovasi ini diterapkan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat. Secara keseluruhan, Society 5.0 adalah era di mana teknologi dan manusia bersinergi untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Demikian pembahasan tentang perjalanan era industri 1.0 sampai society 5.0. Semoga bermanfaat sebagai landasan tentang manajemen keamanan informasi selanjutnya. Terima kasih. Selesai.